Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya Farizal Gamar akan menjelaskan tentang laporan kali ini, yaitu REST API atau yang bisa dibilang database header, documentation dan security. Baik, sebelum itu saya share dulu share screen. Nah, kita lanjutkan ke laporan. Di sini kita disuruh membuat database header. Nah, yang dimana database header ini kita akan membuat 100 record data. Nah, di situ kita bisa lihat di bagian Visual Studio Code-nya. Kita lihat di bagian app, database factories. Nah, sebelum itu kita harus menambahkan factories terlebih dahulu. Nah, dengan cara membuat PHP artisan make factory berita factory, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, mungkin ini kita kan nantinya hasilnya belum ada, jadi mungkin kita bisa isi dengan codingan seperti berikut ini. PHP nama space database factories use app model berita sesuai yang dari database kita, elegant factories factory. Nah, di sini kita isi modelsnya itu dari berita, jadi kita pakai yang tabel berita tersebut. Nah, di sini di function definisinya kita buat itu ada judul, isi berita dan juga gambar. Nah, lalu setelah itu barulah kita buat berita header PHP-nya, yang dimana itu kita letak di bagian header ini. Nah, di header ini kita letakkan pada bagian folder headers berita header PHP. Nah, ini isinya Illuminate database console sheet with kita gunakan use Illuminate, use app model berita, dan ini kita buat berita extend header. Nah, ini kita untuk menjalankannya public function run, di mana nantinya dia akan merecord 10 data fiktif yang nantinya akan terbuat di database kita. Untuk melihat datanya tersebut, kita harus membuat dengan cara PHP artisan db .2 sheet. Nah, nantinya akan tertampil 100 sampai 100 database yang udah kita buat. Nah, yang dimana nantinya itu akan kita lihat di Laravelnya tersebut sebagai contoh. Tapi mungkin saya hanya bisa menjelaskan untuk bagian 100 record ini karena materinya ini berfokus tentang REST API. Jadi mungkin 100 record itu sudah saya buat di Pratikum. Nah, jadi saya tidak bisa menunjukkan hasil datanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya saya jalankan, kemungkinan data tersebut tidak ada. Jadi yang saya jalankan ini hanya kosong begitu. Jadi tidak ada sama sekali. Begitu. Oke. Dan nantinya akan seperti ini. Saya contohkan saja. Sini kan saya sudah saya login dulu. Ya, satu. Di sini saya buat news seperti yang kita buat kemarin. Nah, terjadi kesalahan saat memuat data dikarenakan ya itu tadi, kita database yang kita buat itu sudah tidak karena kita udah memasang REST API-nya. Jadi kita harus mengkonfigurnya dengan login lalu ada tokennya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, selanjutnya itu kan jadi kita sudah sampai PHP artisan DB sheet, dimana nantinya itu akan merecord 100 data fiktif, ataupun dia tidak ada gambar, hanya kata-kata template, dan itu pun sama begitu. Oke, saya lanjutkan saja. Maaf, salah di bagian ini. Nah, selanjutnya itu kita sampaikan ke API documentation. Nah, ini di documentation ini kita tambahkan di berita controller yang ada di API-nya.
yang dimana nantinya kita akan membuat itu di atas indeks, sebelum di indeks ada di setelah use ini seperti import. Jadi di bawah import ini, nah kita buat skema beritanya itu seperti apa. Nah, OA, properti, ID, judul, isi berita, gambar, ini sesuai yang ada di database. Di bawah kelasnya juga kita buat seperti itu, menampilkan daftar berita yang dimana nantinya akan ada OA, get, pad, API berita. Nah, ini nantinya akan kita gunakan dengan cara Postman seperti kemarin. Nah, di bawah indeks juga sama, post, API berita, sama security password. Nah, ini di bawah store juga ada menampilkan satu berita berdasarkan ID. Jadi kita akan menampilkan ID-nya nanti bagaimana, sama seperti kemarin. Mungkin saya nantinya tetap ya melakukan hal yang kemarin ya. Lalu selanjutnya show, mengupdate berita yang ada. Ini sebelum update. Jadi kan kita kan akan mengupdate berita. Nah, di sini dengan cara nanti digunakan di Postman. Nah, selanjutnya itu hapus. Nah, seperti biasa ini menghapus berita berdasarkan ID. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjutkan aja di bagian berita, di bagian controller. Sebentar. Di bagian controller ini, nah ini tetap kita tambahkan info version 1.1.0. Nah, ini untuk mengelola berita dan artikel terbaru. Nah, nanti ini saya ngikutin template saja, yang dimana nantinya kita akan bisa menggunakan Postman nantinya dengan membuat OA seperti ini. Lanjut. Nah, ini penjelasannya, menampilkan berita, tambahkan informasi skema. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lanjut Swagger documentation. Nah, ini seperti yang telah dibahas sebelumnya, gunakan Swagger PHP untuk menambahkan dokumentasi API. Nah, pastikan Anda sudah menambahkan komentar OA. Nah, ini tadi OA yang sudah kita tambahkan untuk menghasilkan API secara otomatis. Nah, nantinya kita akan membuat di terminalnya itu. Nih, saya pastikan saja. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Nah, masuk kita enter. Tapi mungkin saya tidak akan melakukan hal itu karena saya sudah memindahkan, dan nantinya itu akan menghasilkan dokumentasi yang akan muncul nantinya di Postman. Nah, nanti saya perlihatkan bagaimana outputnya. Nah, setelah itu cara terakhir itu ada middleware Laravel Scantum. Nah, yang dimana nantinya kita akan menggunakan Postman. Tapi sebelum kita menggunakan Postman, kita nantinya akan mendapatkan sebuah token, yang dimana token tersebut nantinya kita gunakan untuk login. Nah, alasannya kita tidak bisa menggunakan Laravel dengan cara login lewat website seperti tadi, seperti sebelumnya, video sebelumnya, karena kita sudah menambahkan REST API di dalamnya. Jadi mungkin hal itulah yang membuat kita tidak bisa login kembali. Jadi ada hak akses khususnya lah, bisa dibilang. Nah, lalu baik, selanjutnya itu kita copy aja lah ya, copy composer require Laravel Sanctum. Nah, ini kita copy, nantinya akan mengeluarkan hasil seperti mungkin tidak ada ya. Kira-kira nanti hasilnya itu mungkin seperti progres untuk Composer JSON. Samalah kita kayak menginstal Composer sebelumnya. Jadi di sini kita menginstal Sanctum package-nya yang ada di Composer. Yang dimana nantinya setelah itu kita gunakan PHP Artisan Vendor Publish, yang dimana itu nantinya kita akan memigrate-nya agar kita nanti bisa mendapatkan API token. Nah, itu tadi token inilah yang akan membuat kita bisa login di Laravel-nya. Begitu. Nah,
Untuk isinya config sanctum and also file to create a personal access token. Nah, ini di out controller kita buat dulu out controllernya. Nah, di sini kita lihat kan out controllernya, di sini ada login. Nah, nanti dia akan memvalidate datanya, yang dimana nantinya akan ada email, password. Lalu jika benar, maka dia akan memberikan kode unik atau tokennya kepada kita. Nah, di sini perlu kita perlihatkan juga di bagian database personal access token. Nah, ini penting karena di bagian personal access token ini jika tidak ada maka dia tidak akan berjalan. Jadi kita bisa lihat di database-nya, di bagian database kita itu Alpharizy. Nah ini personal access token. Nah, ini penting. Jadi nantinya kita akan ID, token type, tokenable, name, token. Nah, nanti dia akan memberikan tokennya itu kepada kita. Seperti itu. Nah, ini nanti akan bisa bertambah dengan cara kita login. Nanti akan muncul saya masih belum tahu entah itu token yang berbeda atau token yang akan sama. Nah, itu tergantung dari PHP nya sendiri bagaimana sistem memberi kita kode. Nah, terakhir di bagian root API. Nah, di root API ini mungkin ini saya tidak mengikuti ini karena mungkin ini agak rancu ya. Jadi saya akan mengikuti saran dari Bu Mufidah. Mungkin di sini saya buat root get user. Nah, ini saya udah buat di API nya saya aja di mana? Di bagian root saya perlihatkan di sini root API. Nah, di sini kita ada user. User inilah yang akan membuat kita bisa login. Nah, out sanctum. Nah, ini akan membuat kita login. Nanti dia akan memberikan tokennya kepada kita. Sama juga nih request ini sama juga nih. Ya, ini sama ya. Lalu untuk di bagian loginnya itu kita loginkan saja di bagian root postnya ini out controller. Nah, ini menggunakan controller yang tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, terakhir untuk testingnya kita coba aja langsung di bagian ini send authorize API. Nih, kita coba aja API saya buat mana nih tadi laporannya. HTTP localhost ada 8000. Nah, ini kita akan tetap tambahkan juga di bagian ini, kita ubah jadi get. Setelah ubah jadi get, lalu kita buat di linknya ini localhost 8000 API berita. Nah, di API berita ini nantinya kita akan mendapatkan ini untuk mendapatkan bagaimana kita bisa login ke beritanya tersebut. Jadi yang ini kita loginkan dulu localhost 8000 API login. Nah, API login inilah nanti akan mendapatkan kita kode seperti di bawah ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita post dulu, lalu localhost 8000 API login. Nah, selanjutnya itu di bagian body kita lihat di bodinya itu ada email, password. Nah, di sini emailnya kalau misalnya nanti kayak gini kita bisa tambahkan aja, nanti kita bisa isi. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa saja. Nah, email ya 111, password. Nah, ini ya untuk apanya. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa send saja. Kita send. Nah, kita akan mendapatkan pesan seperti ini, token ini kan dia akan memberikan kita kode, lalu bacaan message login successful. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini token, kita bisa copy saja, copy, lalu kita ubah, kita jadikan ini bearer token, tapi mungkin dengan cara ini get.
get. Nah, get post ini kan jadi get, ini saya tambahkan aja tabnya supaya bisa dilihat perbedaannya. Nah, post jadi get. Nah, localhost 8000 API berita. Nah, tadi kan API login, sekarang API berita. Ini kita gunakan untuk melihat isi apa database kita. Nanti akan tertampil ini. Saya contohkan saja langsung. Awalnya mungkin ini kan awalnya di params. Kita jadikan authorization. Nah, ini kita jadikan dari no out jadi barir token. Nah, di sini kita salinkan lah tokennya apa. Nah, ini kan udah seperti ini, ya udah. Kita bisa tambahkan aja send API berita get. Nah, sudah send kan. Nah, maka dia akan tertampil. Nah, inilah database yang kita gunakan tadi. Judul ASD isi berita. Ini kan kemarin nih yang Izajar teman saya. Nah, ini gambarnya. Begitu juga gambar game yang saya buat kemarin itu. Nah, ini dia. ID 10. Untuk penghapus ya masih sama seperti yang kita gunakan. Ini asalkan tokennya masih kita pakai ya. Delete, misalnya kita hapus yang 10. Enggak usah hapus lah. Ya hapus aja deh. Hapus 10. Jadi nanti overall masih sama lah ya. Nah, kita gini kan. Nah, message berita berhasil dihapus. Nah, ya udah. Kita kembali get. Kita lihat kembali listen. Nah, maka sisa database-nya tinggal satu saja. Begitu. Nah, untuk API berita ya. Untuk authorization, nah, type baru token ya. Mungkin kira-kira hanya seperti itu penjelasan dari saya. Dari post get. Nah, jadi intinya itu kita harus memerlukan token ini untuk bisa login. Jadi saya juga tidak bisa memperlihatkan gimana tampilannya karena kami belum sampai sana. Kemungkinan untuk video selanjutnya atau yang lainnya nantinya akan kita perlihatkan bagaimana sih cara menggunakan agar kita bisa login dengan token ini, dan juga kita nantinya bisa masuk ke webnya yang udah kita buat. Sebenarnya ini bisa setelah ini kan kita bisa login ke web kayak seperti biasa, namun mungkin kami belum sampai sana, mungkin nantinya akan diajarin. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, mungkin kira-kira penjelasan dari saya seperti itu. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Mungkin video ini masih banyak kurang. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.